Peneliti di Tiongkok menemukan mutasi virus H1N1 atau flu babi yang mengancam dan berpotensi memicu pandemi. Setidaknya 179 strain atau jenis baru ditemukan dari sekitar 30.000 sampel yang diteliti. Sejauh mana ancaman virus G4 jenis baru yang ditemukan di Tiongkok baru-baru ini? Kita bahas lebih lengkap bersama Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan. Ibu Nadia, selamat malam. Lalu ada pula Diki Budiman, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Diki, saya ke Bu Nadia dulu ya. Bu Nadia, kalau dari pengamatan, dari data-data yang dipunya Kementerian Kesehatan, sejauh mana sih penularan virus baru flu babi ini mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia? Jadi ini perlu kita waspadai karena sebenarnya di Indonesia ini ada sekitar 7,8 juta babi yang memang diternakan yang ada di 8 provinsi. Dan ini tentunya menjadi salah satu kewaspadaan untuk kita. Selain itu sebenarnya babi ini sendiri dipelihara bukan hanya di peternakan-peternakan, tetapi juga merupakan binatang peliharaan yang dipelihara di masyarakat yang jumlahnya juga cukup besar, dan ini tentunya menjadi suatu kewaspadaan untuk kita terkait adanya hasil penelitian mengenai strain baru daripada swine flu yang sebenarnya sudah dianggap influenza musiman pada tahun 2010. Oke, sudahkah ada penelitian bahwa strain yang spesifik ini, koreksi kalau saya salah, G4 EA H1N1, apakah sudah mulai ditemukan di Indonesia? Sampai saat ini melalui surveillance influenza yang kita miliki di 23 puskesmas dan 10 rumah sakit, kita belum menemukan terkait strain baru ini karena memang mungkin karena baru sekali ya ditemukan oleh China, sehingga untuk strain yang ada di Indonesia ini kita belum menemukan yang sama. Oke, satu hal dulu dari pernyataan itu. Berarti kalau kemudian tidak terjadi impor babi dari wilayah-wilayah di Tiongkok yang terindikasi ada penularan strain baru ini, aman kita, Bu Nadia? Ya, jadi kalau kita melihat flu babi ini sebenarnya adalah penyakit yang memang ada di binatang babi ya. Jadi dia adalah influenza pada babi. Dan tentunya dia tidak memilih apakah babi ini lahir di Indonesia atau lahir di Cina. Sehingga ada dua faktor yang memang harus kita jaga. Yang pertama adalah impor hewan babi ini sendiri dari luar, dan juga babi-babi yang ada di Indonesia ini sendiri juga tetap harus kita waspadai. Nah, itu dia pertanyaan kedua. Selanjutnya, apakah kita sudah ada penelitian soal strain-strain baru dari peternakan babi yang ada di Indonesia? Apakah sudah menemukan jenis-jenis yang baru, dari apa yang saat ini ada? Ya, sampai saat ini surveillance influenza kita belum menemukan strain baru, Mbak. Jadi memang kita banyak menemukan kasus H1N1, PDN9 yang kita sebut sebagai influenza seasonal itu, kemudian ada H1A3, tetapi memang yang G4 ini kita belum temukan. Belum ditemukan ya kalau di Indonesia ya. Begini, itu tadi pertanyaan saya spesifik soal dari hewannya terlebih dahulu, dari babinya. Tapi kalau kemudian saat ini pertanyaan selanjutnya adalah dari sisi manusianya. Sejauh apa sih, sebesar apa potensi penularan virus ini, G4 EA H1N1 ini dari babi ke manusia? Jadi mungkin saya sedikit perjelas bahwa kita ada dua jenis surveillance yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah surveillance pada manusia yang memang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua adalah surveillance pada hewan ternak, dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementan melalui balai veterinernya. Nah, dua-dua surveillance ini kita belum menemukan strain yang dimaksudnya. Oke, ini untuk yang di Indonesia. Kalau dari data yang diperoleh Kemenkes dari Tiongkok sendiri, prevalensi penularannya dari loncat dari babi ke manusia sejauh apa, Bu, untuk spesifik yang strain yang satu ini? Ya, karena kita tidak menemukan kasusnya sampai saat ini pada manusia, jadi kita belum mempunyai data yang cukup seperti itu. Tetapi kita ketahui bahwa
Yang penting bahwa terjadi penularan dari hewan, dari babi kepada manusia, tetapi untuk penularan dari manusia ke manusia ini yang belum ditemukan. Oke, berarti memang karena belum banyak datanya sehingga belum berani menyimpulkan, tapi tetap berwaspada dong ya. Saya pindah ke Pak Diki. Pak Diki, kalau Anda mendengar ada strain baru virus flu babi seperti ini, kira-kira kita pakai skenario terburuk, seberapa cepat kemudian jadi menular ke manusia, dari manusia kemudian ke manusia lagi, kemudian jadi wabah, kemudian jadi pandemi? Jadi memang kalau menyikapi situasi ini, saya setuju tadi Bu Nadia sudah menyampaikan respon-respon pemerintah. Ada satu hal yang perlu sekali diperkuat, yaitu masalah pendekatan One Health. Pendekatan One Health ini adalah berarti surveillance di tingkat hewan, di hewan dan juga di manusia ini harus jadi satu sinergi. Ini yang satu hal yang harus disikapi, karena potensi bahwa hal serupa terjadi di Indonesia juga ada. Artinya kita jangan hanya melihat bahwa ini ada di China dan di Indonesia merasa aman. Jadi saya setuju tadi responnya, tapi tentu kan Bu Kemkes dalam hal ini dalam kapasitas untuk surveillance di manusia. Nah ini yang nanti harus terutama, karena ini masih pada penularannya ini memang sudah terjadi dari hewan ke manusia, namun untuk terjadinya satu wabah outbreak atau apalagi ke arah pandemi, saya kira masih relatif jauh lah, walaupun tetap ini bukan berarti kita mengendorkan kewaspadaan. Bentar, saya mau tanya terlebih dahulu karena kami ada gangguan komunikasi. Bu Nadia tadi bisa mendengar suara Pak Diki? Sekarang sudah bisa? Oh, sekarang sudah bisa ya? Ya. Intinya Pak Diki menyatakan bahwa untuk jadi pandemi mungkin masih jauh, tapi bukan berarti tidak, karena sudah ada bukti-bukti bahwa ini bisa menular ke manusia, begitu ya Pak Diki ya? Iya, iya. Oke, masih lalu ada tahapan berikutnya nih. Kalau untuk terjadinya satu pandemi ya, apalagi wabah lah katakan, kan harus ada penularan dari manusia ke manusia. Nah ini yang sampai saat ini belum ya, katakan statementnya adalah belum ditemukan bukti. Tapi ini masih terus diwaspadai. Karena yang menjadi kemungkinan terbesar kenapa harus waspada itu adalah ada penularan melalui mekanisme droplet. Ya, droplet ini umumnya sangat mudah sekali terjadi akhirnya penularan dari di antara manusia sendiri. Tapi ini sekali lagi masih dalam pengamatan yang ketat. Tidak hanya China tapi juga WHO. Tapi begini, Anda sebagai epidemiolog, apa sih catatan penting Anda soal strain baru ini? Karena kita pernah mengalami pandemi juga flu babi begitu. Jadi yang harus diwaspadai memang ini, kalau bahasa lebih mudahnya adalah ini perkawinan antara H1N1 dan avian flu sebetulnya. Jadi ini adalah semacam kombinasi. Ini artinya ada hal yang harus kita waspadai di sini. Ya, harus kita waspadai karena potensi dia menjadi berubah sifatnya ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu, sehingga dan ini juga kan baru satu studi yang diadakan di sampel yang tidak terlalu banyak ya, dan lokasinya juga tidak banyak. Jadi masih harus banyak dilakukan studi lainnya untuk memastikan. Tapi yang saya bisa sampaikan di sini, karena kebetulan ketua untuk semacam dirjennya untuk surveillance di China juga adalah alumni dari center saya di Australia sini, jadi kita berkomunikasi juga 1-2 hari ini. Jadi mereka memang surveillance mereka luar biasa memang. Jadi ini sudah terlihat memang dari di 2013-an lah, ya memang 2 tahun terakhir ini menjadi lebih dominan. Dan yang membuat mereka kenapa khawatir ini adalah bahwa ternyata tidak hanya di antara babi ini sendiri, tapi juga ada di hewan lain yang lebih dekat ke manusia. Ini yang ferret ini. Dan yang ini memang lebih menjadikan potensi bahwa ada host lain yang bisa menjadi kemungkinan lompatan virus ini ke manusia. Membawa itu ke manusia begitu ya? Ya,
Oke, Betul, betul. ini G4 EAH1N1, koreksi kalau saya salah, ini Betul. genom 4, Betul. Eurasian Avian-like H1N1. Ini artinya adalah bahwa ini genomnya jelas di genom keempat, kemudian campuran antara strain Eurasian, berarti Eropa dan Asia, avian-like, mirip dengan virus avian, virus flu burung. Jadi ini strain yang ditemukan pada flu burung Eropa dan Asia, strain H1N1 yang menyebabkan pandemi 2009 dan juga H1N1 di Amerika Utara yang memiliki gen dari virus flu burung manusia dan juga babi. Ini tampaknya kompleks. Lalu apa saja dari perkawinan antara strain-strain ini yang harus diwaspadai sebelum virusnya ditemukan di Indonesia? Akan saya tanyakan kepada dua narasumber saya sesaat lagi. Jangan kemana-mana.